Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maziah. Saya dosen di Prodi Pendidikan Profesi Apoteker UMY. Selamat datang dalam kuliah online saya untuk mata kuliah spesialit obat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai obat-obat kardiovaskuler atau obat-obat yang berpengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah. Pada video awal ini, saya akan jelaskan mengenai 5 golongan obat utama yang digunakan pada pasien hipertensi. Setelah kuliah ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami tentang indikasi, mekanisme aksi, dosis, hingga efek samping dari obat-obat golongan ini. Sebelum masuk ke dalam beberapa golongan obat kardiovaskuler, di sini kita akan sampaikan beberapa indikasi untuk digunakannya obat kardiovaskuler. Yang pertama adalah hipertensi, yang sangat umum kita jumpai di masyarakat kita saat ini. Kedua adalah hiperlipidemi, yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan aliran darah, serta dapat menyebabkan komplikasi kardiovaskuler lainnya. Gangguan selanjutnya adalah abnormalitas pada jantung, seperti gagal jantung, aritmia, ischemic heart disease, serta acute coronary syndrome. Kemudian ada kejadian shock yang umumnya ditandai dengan hipotensi yang berat. Satu lagi penyakit yang dapat diindikasikan pada penggunaan obat kardiovaskuler ada penyakit stroke yang merupakan gangguan pembuluh darah di otak. Untuk kuliah kali ini, kita akan membahas 5 golongan obat kardiovaskuler yang sering digunakan pada gangguan kardiovaskuler. Kelima golongan obat ini termasuk golongan obat utama yang digunakan pada manajemen hipertensi, namun juga memiliki indikasi pada beberapa gangguan jantung. Yang pertama adalah angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang sering disingkat ACE inhibitor. Golongan yang kedua adalah angiotensin receptor blocker atau ARB. Ada juga yang mengistilahkan dengan angiotensin 2 reseptor antagonis atau AIRA. Golongan selanjutnya adalah beta blocker, golongan calcium channel blocker atau yang sering disingkat dengan CCB, dan terakhir adalah golongan diuretik. Salah satu sistem yang berperan dalam meregulasi tekanan darah adalah yang kita kenal dengan sistem renin-angiotensin-aldosteron system. Penurunan perfusi darah ke ginjal akan menstimulasi pengeluaran renin yang kemudian seperti pada gambar akan menghasilkan angiotensin 2. Senyawa inilah yang kemudian bekerja pada berbagai target aksi seperti stimulasi pada saraf simpatetik, kemudian peningkatan retensi air di ginjal, serta vasokonstriksi di pembuluh darah, sehingga kemudian meningkatkan tekanan darah untuk mengembalikan aliran darah ke ginjal. Sebaliknya, jika terlalu banyak cairan dalam tubuh, maka akan terjadi feedback negatif yang menghambat proses dalam sistem ini. Beberapa obat kardiovaskuler memiliki mekanisme untuk memodifikasi sistem ini dengan tujuan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Golongan pertama yang akan kita bahas adalah ACE inhibitor. Obat golongan ini memiliki mekanisme aksi yang berhubungan dengan sistem RAAS tadi, dengan menghambat kerja dari enzim ACE atau angiotensin converting enzyme, sehingga mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga mencegah terjadinya peningkatan darah. Obat golongan ini merupakan first line therapy pada hipertensi dan juga memiliki efek mencegah proses remodeling pada pasien gagal jantung. Efek samping yang khas pada penggunaan ACE inhibitor adalah batuk kering, namun juga dapat terjadi pusing dan hiperkalemia.
ACE inhibitor sebaiknya diminum sebelum makan karena dapat berinteraksi dengan makanan yang dapat mengurangi absorpsi obat dalam gastrointestinal. Golongan yang kedua adalah ARB, yang memiliki mekanisme aksi memblok reseptor yang mengikat angiotensin II pada berbagai target aksi sehingga tidak berefek dan menghasilkan penurunan tekanan darah. Seperti halnya ACE inhibitor, golongan ARB ini juga termasuk first line dalam pengobatan hipertensi. Umumnya digunakan jika pasien intoleran terhadap ACE inhibitor dengan efektivitas yang dikatakan hampir sama. Perbedaan terletak pada efek sampingnya, di mana golongan ARB ini tidak menyebabkan batuk kering, namun sama-sama dapat menyebabkan hiperkalemia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kedua golongan ini tidak dianjurkan untuk dikombinasi, karena dapat meningkatkan efek samping yang dapat merugikan pasien. Golongan selanjutnya adalah beta blocker. Sesuai namanya, golongan ini bekerja dengan memblok reseptor beta adrenergik yang berefek pada reduksi heart rate dan kontraktilitas jantung. Golongan ini dapat diklasifikasikan menjadi beta blocker yang kardioselektif yang memblok reseptor beta 1 yang banyak ada di otot jantung, serta tipe non-kardioselektif yang tidak hanya memblok beta 1, namun juga reseptor beta 2 yang banyak ada di saluran pernafasan. Hal inilah yang menyebabkan obat non-kardioselektif dikontraindikasikan pada pasien-pasien seperti asma maupun COPD, karena dapat memperberat gejalanya. Beta blocker diindikasikan untuk hipertensi dan juga berbagai gangguan jantung. Efek samping yang dapat muncul adalah mual dan juga letargi. Selanjutnya kita akan mengenal golongan CCB atau calcium channel blocker yang bekerja dengan menghambat influx ion kalsium di dalam sel otot polos vaskuler sehingga menyebabkan vasodilatasi dan tekanan darah menjadi turun. Selain untuk hipertensi, CCB juga diindikasikan untuk mengatasi angina dan juga aritmia jantung. CCB dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu dihidropiridin dan golongan non-dihidropiridin. Golongan dihidropiridin ini seperti amlodipin dan nifedipin umumnya lebih efektif dalam pengatasan hipertensi. Sedangkan golongan yang non-dihidropiridin seperti diltiazem dan juga verapamil dengan efek pada konduksi nodus AV lebih diindikasikan pada kejadian aritmia jantung. Adapun efek samping yang khas pada penggunaan CCB adalah udem perifer, sehingga perlu penggantian obat jika pasien mengalami hal ini. Golongan yang terakhir yang akan kita bahas adalah diuretik. Golongan ini memiliki efek diuresis atau mengeluarkan cairan dari dalam tubuh melalui urinasi. Volume cairan yang berkurang di dalam tubuh akan menghasilkan penurunan tekanan darah. Selain hipertensi, diuretik banyak diresepkan untuk mengatasi udem sebagai manifestasi dari beberapa penyakit seperti gagal jantung, gagal ginjal maupun gangguan hati. Khususnya diuretik kuat seperti furosemid. Golongan diuretik dapat dibedakan berdasarkan mekanisme dan juga lokasi kerjanya seperti diuretik tiazid, loop diuretik, diuretik hemat kalium, dan antagonis aldosteron. Efek samping dari golongan diuretik ini adalah hipokalemia, kecuali pada diuretik hemat kalium, sehingga perlu dilakukan monitoring elektrolit selama penggunaan obat ini. Demikian pembahasan tentang 5 golongan obat kardiovaskuler, yakni golongan ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik. Kelima golongan obat ini adalah golongan utama yang digunakan pada pasien hipertensi, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi. Masing-masing golongan memiliki karakternya masing-masing,
Sehingga dengan memahami masing-masing karakter, kita dapat melakukan manajemen terapi yang optimal sebagai seorang farmasis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas golongan obat kardiovaskuler lainnya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.